Wacana lama menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali mengemuka. Bekas Presiden Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun itu masuk ke dalam daftar nama yang akan diusulkan kepada Presiden untuk diberi gelar pahlawan nasional pada 2025 ini. Jauh hari sebelumnya dalam momentum Pilpres 2014, tepatnya pada 3 Juni 2014, Prabowo Subianto yang berstatus sebagai calon presiden mengaku kagum pada mantan mertuanya itu, sehingga dirinya bertekad untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Kini setelah Prabowo terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024, wacana itu kembali mengkristal. Kementerian Sosial bersama tim peneliti dan pengkaji gelar pusat tengah menggodok puluhan nama yang akan diusulkan untuk diberi gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Salah satunya adalah H.M. Soeharto, mantan Presiden Indonesia yang memimpin sejak 1967 sampai dengan 1998. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan usulan agar Soeharto dijadikan pahlawan nasional itu datang dari politikus Gerindra yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, setelah mendapatkan masukan dari masyarakat melalui bupati atau wali kota. Beberapa nama lainnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia periode 1999-2001, Kiai Haji Bisri Sansuri, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, Idrus bin Salim Al-Jufri, tokoh agama dari Sulawesi Tengah, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, tokoh agama dari Buntet, Cirebon, Anak Agung Gede Anom Muddita dari Bali, dan sejumlah tokoh lainnya. Dari puluhan nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional pada 2025, angin penolakan berhembus kencang kepada Soeharto. Sejumlah elemen masyarakat menolak penguasa Orde Baru itu dijadikan pahlawan nasional. Apa sebabnya? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dijelaskan pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula tentang syarat umum yang harus dipenuhi calon penerima gelar. 4 poin diantaranya adalah memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, serta setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Berpijak pada regulasi tersebut, Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi mengatakan Soeharto tidak memenuhi kriteria itu. Menurutnya, selama menjadi Presiden Indonesia, Soeharto memiliki catatan panjang dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk meninggalkan jejak dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia menegaskan jika Soeharto diberi gelar tersebut, hal itu seperti menghapus sejarah kejahatan rejim di masa lalu dan menciptakan kebingungan kolektif. Pasalnya, Soeharto dilengsarkan dari kursi presiden lantaran akumulasi kejahatan yang dilakukannya. Tapi di kemudian hari, ia malah diberi gelar pahlawan nasional. Penolakan serupa disuarakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau GEMAS. Mereka menilai selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto telah melakukan kekerasan terhadap warga sipil, perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. GEMAS menilai Soeharto telah mengubah negara menjadi mesin pembunuh, tidak berpihak pada rakyat, serta tidak mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, lantaran memiliki rekam jejak buruk dan berdarah. GEMAS menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. GEMAS merinci pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan rejim Soeharto, di antaranya peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius pada 1982-1985, peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada 1984, peristiwa Talang Sari 1989, peristiwa Trisakti 1998, dan sejumlah peristiwa kelam lainnya.
Pemerintahan Presiden Soeharto pun melakukan berbagai pelanggaran HAM dalam operasi militer dan militerisasi yang disertai dengan eksploitasi sumber daya alam di Papua pada 1968 hingga 1998. Perampasan tanah rakyat Kedung Ombo pada 1985-1989, penetapan daerah operasi militer di Aceh pada 1989-1998, perampasan tanah rakyat untuk PT Perkebunan Nusantara atau PTPN, dan pembukaan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Lantaran setumpuk pelanggaran yang dilakukan selama puluhan tahun itu, termasuk pembungkaman aktivis dan pemberedelan pers, Soeharto dilengsarkan dari kursi presiden pada 21 Mei 1998. Di tahun yang sama, tepatnya pada bulan September, Kejaksaan Agung menemukan bukti korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui yayasan-yayasan yang dipimpin Soeharto, seperti Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dan Yayasan Super Semar. Berdasarkan laporan Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Soeharto masuk daftar pencuri aset negara terbesar di dunia. Selama 32 tahun menjabat presiden, Soeharto dilaporkan menggasak uang negara sebanyak 15 hingga 35 miliar US dollar atau setara dengan 257 hingga 589 triliun rupiah dengan kurs 16.853 rupiah sekarang.